Ya, sebelumnya terimalah salam Buddhis, salam Dharma, Namo Buddhaya. Kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing bersama para upasaka upasika, sahabat Dhamma, dimanapun Anda berada yang bergabung di Zoom pada pagi hari ini. Setelah kebaktian, setelah membacakan parita-parita suci dan melakukan tekad 5 sila, seperti biasanya ada sesi sharing Dhamma di sana. Jadi kesempatan siang yang berbahagia ini, saya mendapatkan topik yang mungkin sudah sering dibahas oleh para anggota sangha ataupun upasaka upasika Romo Pandita, bahkan menjadi obrolan setiap harinya di kalangan kaum beragama. Topik kita pada pagi hari ini adalah tentang kebaikan. Bila bukan kebaikan, apalagi praktek kebenaran yang seharusnya kita lakukan. Ya, karena Sang Buddha memberikan satu ajaran, salah satunya di dalam Dhammapada, bila ia melakukan kebaikan dan menghasilkan kebahagiaan, maka lakukanlah berulang-ulang setiap hari, setiap saatnya. Karena ketika kita melakukan kebaikan, disitulah kebahagiaan seharusnya kita rasakan. Walaupun mungkin kondisinya tidak baik-baik saja, tetapi kita ketika melakukan kebaikan, di situ ada kesempatan kita menanam kebaikan, menanam kebajikan, maka berbahagialah saat itu. Ya. Kebanyakan kita menghabiskan waktu membahas tentang kebaikan, menghabiskan waktu mengartikan tentang kebaikan. Dan kadangkala kita terlalu banyak mengartikan bagaimana sih ciri-ciri orang baik itu. Maka kalau itu yang terus kita pikirkan, yang terus kita lakukan, maka kita tidak akan pernah merasakan. Karena kebaikan bukan hanya sekedar ajaran, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi kebaikan kita akan memahaminya ketika kita setelah merasakan hasil dari apa yang kita lakukan. Bukan sekedar kebaikan adalah kebaikan yaitu, tetapi demikianlah yang saya rasakan hasil dari kebaikan yang telah saya lakukan. Sangat jarang kita benar-benar menyadari bahwa kebaikan sesuatu hal yang harus dan memang itu yang harus kita lakukan. Bukan karena kita ingin bahagia, bukan karena kita ingin dibaiki orang, ataupun justru bukan karena kita terlihat baik. Bahkan seorang bijak selalu berkata ketika kita melakukan kebaikan, bahkan diri kita sendiri hendaknya tidak mengharapkan kebaikan itu dari orang lain. Ya, tetapi ya kita melakukannya itu memang sesuatu hal yang perlu, yang harus. Seperti kita halnya manusia, kita makan, kita minum, bukan karena kita haus, bukan karena kita lapar, tetapi memang dasarnya makhluk hidup perlu makanan, perlu minuman. Nah, bukan menunjukkan bahwa saya sedang makan, saya karena lapar, bukan. Tetapi memang kita makhluk hidup perlu yang namanya makan, perlu yang namanya minum. Begitu juga dengan kebaikan. Jadi jangan terlalu membuat diri kita ribet, terlalu banyak
berpikir tentang harus bagaimana saya melakukan kebaikan. Apakah ketika orang lain berbuat baik kepada saya harus membalas kebaikan? Kalau demikian, kita tidak akan melakukan kebaikan ketika kita melakukan kebaikan tetapi orang lain tidak berterima kasih kepada kita, ataupun ketika kita melakukan kebaikan tetapi orang tidak baik sama kita, justru kita akan berhenti. Bukan demikian. Tapi lakukanlah kebaikan, kebenaran itu kepada siapapun, dimanapun. Tidak melihat mungkin dia orang kaya atau orang miskin. Kebanyakan kita melakukan kebaikan, menolong orang, bukan atas dasar kita harus melakukan kebaikan, tetapi karena kita rasa kasihan. Hati-hati ketika kita merasa kasihan, itu beda dengan kita peduli. Ya. Melakukan kebaikan karena kepedulian boleh, tetapi atas dasar kasihan, kadangkala di dalam hati kecil kita ada sedikit kesombongan. Kita merasa lebih, kita merasa di atas mereka. Kalau gitu yang kita pikirkan, ketika ada orang mungkin yang materinya lebih besar dari kita, dan dia benar-benar membutuhkan bantuan dari kita saat dia di sekitar kita, maka kita tidak melakukan kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan atas dasar kasihan. Karena kebaikan kita lakukan untuk siapapun, dimanapun, ketika orang-orang benar-benar membutuhkan dan kita bisa melakukan. Kebaikan akan tumbuh di sekitar kita ketika kita memulainya. Ya, kadangkala kita berbuat baik ketika orang itu baik kepada kita. Kita berbuat baik karena kita mengenal dia. Kita berbuat baik karena mungkin orang ini akan menguntungkan bagi kita. Maka ini bagian dari kekotoran batin. Muncul sedikit keserakahan. Muncul sedikit di situ ketidakbenaran. Ya, karena sahabat Dhamma, kebaikan kadangkala belum tentu benar. Tetapi kebenaran sudah pasti baik. Jadi kita melakukan kebaikan tidak selalu kepada orang yang baik. Bahkan kepada orang yang jahat kepada kita pun harus kita lakukan. Karena itu hal yang benar. Begitu juga dengan kebahagiaan. Kebahagiaan muncul bukan ketika orang lain terima kasih saat kita melakukan kebaikan. Orang lain baik kepada kita, kita baru bahagia. Tetapi ketika ada kesempatan kita melakukan kebaikan, sudah kita lakukan, berbahagialah. Karena kebahagiaan tidak tergantung dari orang lain. Maka saya sering katakan, sibukkanlah diri kita dengan kebaikan-kebaikan, pikiran yang positif, maka di situ kebahagiaan ikut serta di dalam kehidupan kita. Ya mungkin itu pembuka dari saya. Semoga bisa memberikan pemicu, pemantik untuk diskusi kita pada siang hari ini. Karena tadi saya dihubungi Romo, kalau bagus kita lebih tanya jawab atau diskusi. Ya karena kalau ceramah mungkin sudah mendengarkan setiap hari Minggu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bante. Saya mohon ampun dulu, belum Romo Bante. Oke. Romo, udah Romo lah. Sudah Bapak Romo biasanya. Oh ya. Terima kasih Bante. Oke. Justru saya mewakili pengurus dan umat Dhamma Wihara yang berterima kasih Bante meluangkan waktu hari ini untuk memberikan ya Dhamma Desananya ya, walaupun masih berupa online ya Bante ya. Dan tadi saya juga sempat minta ke Bante, mungkin akan lebih asik gitu, kita lebih dapat kalau kita ngobrol tanya jawab gitu ya, karena kebetulan Bante juga pertama kali bisa meluangkan waktu di kita punya Puja Bakti online ya melalui Zoom ini ya. Jadi menurut saya akan lebih baik kalau misalnya
kita sambil biar lebih kenalan gitu Bante ya. Tak kenal Boleh. maka tak sayang gitu ya Bante ya. Oke. Jadi saya sempat sebelumnya sampaikan ke umat Dhamma sih bahwa sebenarnya awal bisa ketemu kenapa Bante di Rapunyo itu ya terus terang aja dari media sosial juga Bante, karena kita tahu betapa banyaknya Bante dari Sagin ya gitu ya. Tapi kenapa Bante di Rapunyo, kan begitu kan yang muncul mungkin pertanyaannya. Terus terang aja munculnya datangnya dari medsos ya. Kebetulan saya juga udah mengajak para umat sekalian, saya rekomen untuk ikutin ya, kalau yang paling simpel IG-nya Bante di Rapunyo ya. Di situ banyak sekali konten-konten yang menurut saya bermanfaat gitu ya. Ya, salah satunya misalnya ajari aku apapun asal bukan tentang membenci. Itu luar biasa ya. Saya baca itu aja merinding juga saya Bante. Oke. Nah, agar lebih enak nih ya Bante ya. Sekali lagi saya pengen bertanya sih Bante. Kenapa Bante memilih untuk istilahnya memilih jalur untuk membuat konten-konten seperti ini ya? Karena kita tahu kalau kita cerita dulu ya, ada juga Bante yang dikenal melalui kidung atau senandung yang mereka ciptakan ya Bante ya, beberapa Bante sebelumnya gitu. Dan saya tertarik karena zaman sekarang milenial ini kan ya semuanya nggak terlepas dari medsos gitu ya. Nah, kenapa kok Bante latar belakangnya akhirnya memilih jalur ini gitu Bante? Oke, ya. Saya mengingat apa pesan Buddha, ajarkanlah Dhamma dengan kebudayaan setempat, bahasa setempat, tradisi setempat. Kalau kita lihat kebudayaan tradisi manusia pada saat ini, media sosial merupakan budaya baru, bahkan tradisi baru untuk mengenal ajaran-ajaran apapun itu. Ya, saya menggunakan media sosial sudah mulai sejak awal saya menjadi Samanera, yaitu tahun 2010 awal, karena saya sebelumnya juga mempelajari beberapa agama, latar belakang di agama-agama lain banyak sekali konten-konten ataupun media yang dibanjiri oleh informasi keagamaan. Tetapi kenapa kita di agama Buddha, bahkan mungkin di beberapa kalangan para biku mungkin sampai sekarang tidak memperbolehkan itu, tetapi saya menggunakan hal itu untuk mengajak umat-umat mengenal, bahkan bukan hanya umat Buddha, tetapi seluruh masyarakat, bagaimana Dhamma itu benar-benar dipahami, dimengerti, dan memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Justru kalau di medsos jujur saja lebih banyak yang mempelajari itu bukan dari umat Buddha, tetapi justru malah dari umat lain, bahkan mungkin yang sudah menjadi Buddhis. Maka dengan media sosial ini salah satu bisa saya katakan media kita untuk menjelaskan ini loh Buddhis yang sebenarnya. Kadangkala di masyarakat Buddhis yang mereka pahami tidak seperti Buddhis yang kita jalankan. Kebencian terjadi kadangkala bukan karena mengenal sesosoknya, tetapi karena kata orang. Nah, maka beberapa kali saya menjelaskan tentang Buddhis, bahkan saya mengisi mungkin di masjid, di gereja. Jujur saja, saya dalam 1 bulan lebih banyak ngisi acara di masjid atau di gereja dibanding di wihara. Ya, karena mereka juga banyak yang ingin belajar tentang Dhamma, tentang ajaran Buddha untuk kehidupan sehari-hari. Ya, karena di mana ajarkanlah Dhamma ini untuk kebahagiaan semua makhluk. Bukan hanya kebahagiaan orang-orang yang sudah wisudi Tisarana ataupun Pancasila. Ya, mungkin itu. Jadi di media memang menjadi salah satu
budaya tradisi baru. Yang terpenting kita menggunakan secara positif, ada batas-batas. Saya tahu sejauh apa saya melangkah, tetapi saya tahu ada batas-batas di sekitar yang harus saya patuhi. Begitu, Oke, Romo. paham Bante. Terima kasih. Ini berarti Bante ini selebgram bukan? Enggak sih, enggak, belum sampai selebgram lah. Jadi saya hanya menggunakan mikrofon ataupun laptop sebagai Followers. media saja. Mungkin zaman Buddha nggak menggunakan mikrofon, tidak menggunakan HP, tidak menggunakan laptop, tidak menggunakan pesawat dan lain sebagainya. Mungkin waktu itu kalau sudah ada, para murid Buddha menggunakan YouTube atau website ya untuk publikasi ceramah Buddha. Nah, itu setiap harinya live streaming mungkin itu. Ya, oke. Mungkin nanti saya mungkin bisa berasumsi ya Bante ya, kalau udah followernya di atas 10.000, ya udah nggak bisa hindarin istilah selebgram nih mungkin Bante ya. Cuma ya mungkin dalam arti yang ya masing-masing lah ya, kita untuk menebar kebaikan ya melalui agama Bante. Ya, oke. Karena unik ya, apa yang Bante Dira lakukan ini ya. Kenapa saya bilang unik ya? Ketika kita yang tadi saya kasih contoh ya, mungkin ada Bante yang memilih untuk membabarkan dhamma, membabarkan kebaikan melalui senandung atau kidung gitu ya. Itu dia hanya mencipta dan artinya yang menyanyi, yang bersenandung adalah umatnya gitu ya. Terus ada juga Bante, ya kita tahu ada Dhamma TV ya, Bante Dhamma Wicayo Matera ya. Nah, beliau juga bikin TV, tapi bukan seperti yang Bante Dira lakukan gitu. Artinya, ya sudah, ide ini bagus untuk membuat TV, biar konten-kontennya bisa dibagikan ke seluruh penjuru nasional, kan begitu. Nah, yang Bante Dira lakukan ini kan unik nih. Dilakukan sendiri. Oh ya, ini saya sekalian mau tanya Bante. Itu konten-konten yang ada gambar, segala macam tulisan, itu Bante bikin sendiri atau ada tim kreator Bante? Ya, kalau untuk gambar-gambar dan lain sebagainya itu dulu awalnya saya sendiri dan sampai sekarang sendiri. Cuma kalau untuk kegiatan dan mediakan ke orang lain, saya ada teamworknya. Jadi misalnya ada mau mengundang ataupun ada hal-hal yang saya sendiri tidak bisa menjangkaunya, saya ada teamwork. Di situ ada BDP Teamwork, itu salah satu media mungkin saat membuat buku atau perjalanan kadang roadshow saat memberikan sharing. Nah, itu ada teamworknya khusus. Kalau untuk konten yang saya sendiri itu real saya, yang teamwork ada tim juga. Cuma memang walaupun itu punya saya, tetap ada tim yang mungkin filter ya, memfilter. Oh mungkin ini kurang ini atau bagaimana, selalu ada. Oke, kecuali konten live ya Bante ya. Iya, kecuali live. Oke, nggak, yang saya mau tanya yang kayak tulisan-tulisan tadi, yang ajari aku apapun gitu, kecuali tentang membenci, itu kayak gambar dan tulisan itu tim kreatif atau Bante sendiri Bante? Kalau itu saya sendiri. Oh, oke, mantap. Saya aja belum sampai segitu Bante, luar biasa. Oke, mumpung ini tadi Bante singgung sedikit ada di saya punya pertanyaan juga. Berarti Bante ini udah ada buku ya yang dipublish ya Bante? Iya, kalau untuk buku baru keempat ya, ini baru mau yang kelima. Oke. Itu bukunya itu untuk dipublish umum kayak di Gramedia atau gimana Bante? Kalau buku nggak ada dijual ya, dari buku pertama sampai buku keempat itu memang dibagikan secara gratis di umum, di acara-acara biasa saya di gereja, di wihara, di masjid. Biasa ketika peluncuran itu mungkin beberapa kota yang minta, di sana langsung dibagikan secara gratis. Dalam itu dikoordinasi oleh teamwork saya. Jadi sebelum percetakan itu nanti ada beberapa lokasi atau tempat atau wihara yang mungkin donasi untuk dibagikan di tempat mereka. Jadi buku ini
dari apa yang saya pelajari dari perjalanan saya ajaran Buddha, tetapi bagaimana bisa dipahami dan di masyarakat itu tidak anti dengan baca buku Buddha. Jadi tidak ada unsur-unsur Buddhisnya di situ walaupun itu dari ajaran Buddha. Ya, karena saya ingin bagaimana ajaran Buddha seperti tadi mampu dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Itu. Oke. Ya udah, nanti saya siap personal chat Bante nih untuk masalah buku Bante. Oke. Nah, saya juga pengen tanya ya, yang belakangan ini kan Bante juga kayaknya lagi ada collab dengan Habib Hussein Hadar ya Bante ya. Saya lihat juga Bante nge-repost Habib ini dengan dari Konghucu, dari Romo Katolik ya. Itu waktu itu seperti apa? Kok bisa sampai collab dengan Habib ini, Bante? Ya sebenarnya sudah jauh sebelum itu kita sudah ada. Saya membuat komunitas di beberapa kota, termasuk di Medan itu ada namanya Kopi Toleransi. Itu ada pendeta muda, ustadz muda, pastor muda. Pokoknya dari semua keyakinan bahkan agama-agama lokal itu ada satu komunitas bagaimana kita sharing santai sambil ngopi, mempelajari ajaran-ajaran lain dari sumbernya yang langsung yang jelas untuk kita memperbaiki pola pikir umat kita sendiri. Ya misalnya saya belajar dari Islam, dari Kristen, secara tidak sadari banyak umat Buddha yang menanam kebencian terhadap orang lain karena perbedaan agama yang sebenarnya mereka itu salah paham gitu. Nah, itu ketika mereka tanya, kita juga bisa menjelaskan tanpa menjelekkan. Nah, itu menjelaskan tanpa menjelekkan ini kadangkala sulit. Dari perjalanan itu di Medan, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Madura, mungkin timnya Habib melihat gerak kita di media sosial juga di Medan waktu itu mengundang saya beberapa kali juga, baru bisa yang kemarin dalam perjalanan saya ke Jawa kemudian ke Madura sekaligus singgah di tempat beliau sekaligus membuat proyek konten Indonesia Rumah Kita Bersama itu. Mungkin itu kamu singkatnya. Menarik, sangat menarik. Oh ya, ngomong-ngomong Bante ini wiharanya artinya ada di Medan ya Bante? Iya, saya ada di Indonesia Theravada Buddhist Center, Medan. Indonesia Theravada Buddhist Center. Buddhist Center ya. Oke. Mana tahu yang hadir di sini kan ada dari Medan juga kan. Ya bisa kalau mau ke Wihara Bante kan berkunjung ya. Nah, berarti dengan adanya proyek dengan Habib ini sekali kemarin perjalanan yang ke Jawa aja atau nanti akan rutin, Bante? Kalau ini masih dalam planning ya, karena beberapa teman-teman Habib yang lain juga, kemarin ada konten juga dengan Habib yang di Madura, beberapa Habib di Madura juga, karena di Madura belum ada agama lain selain agama Islam ya, yang di tempat saya berkunjung kemarin. Tetapi mereka sangat ingin mempelajari mungkin ajaran Buddha, mengetahui yang sebenarnya. Jadi saya beberapa kali juga langsung hadir ke sana, ya tinggal di pesantren sana. Saya belajar sambil sharing di sana. Dan mungkin sama Habib Hussein juga akan ada berkelanjutan ke depannya. Oke. Mungkin itu untuk beberapa ya konten yang positif karena kita banyak belajar dari media sosial. Kalau kita tidak memenuhi atau kita tidak meramaikan media itu dengan konten-konten yang positif, nanti justru malah banyak konten-konten negatif yang kita konsumsi. Begitu juga dengan umat Buddha. Begitu. Setuju. Nah terus Bante, kok bisa dekat dengan personil kotak Bante? Itu gimana ceritanya? Itu, ya mungkin itu beberapa perjalanan ketemu juga dan pas kebetulan proyek kemarin juga grup mereka juga ikut.
Dan beberapa waktu itu di Semarang juga ketemu. Beberapa kalau untuk di Indonesia mungkin eh, artis dan lain sebagainya banyak juga yang tertarik dengan mungkin meditasi, dengan Buddhis untuk kehidupan, solusi-solusi tantangan dalam kehidupan mereka. Ya karena saya yakin ajaran Buddha ini bisa dipraktekkan oleh siapapun tanpa Wisudi Tisarana dan Pancasila. Setuju. Gini Setuju. tuh Romo. Setuju Bante. Makanya kan tadi kalau saya nanya selebgram kan nggak salah kan, karena kenalan Bante aja artis-artis gitu. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat, saya bacakan dulu ya Bante ya. Sukiyoto Bante, berbuat baik kita lakukan, tapi bisa dilakukan di waktu dan tempat yang kurang tepat. Kesalahpahaman muncul. Kebijaksanaan kita yang kadang kurang, sehingga kekeliruan dalam melaksanakan niat yang baik. Mohon saran dari Bante. Terima kasih Bante. Oke. Kadangkala ketika kita sudah melakukan kebaikan, kita terlalu ribet memikirkan orang lain, kata orang, pandangan orang lain, dan lain sebagainya. Maka di situ saya pernah menulis kalimat yang Romo bacakan tadi itu di buku pertama. Lebih ada yang mendekati. Lebih baik saya dibenci tetapi melakukan yang baik dan benar daripada munafik hanya untuk disukai orang. Di beberapa lokasi saya sendiri berdampingan dengan mungkin preman, dengan mantan teroris, dengan mungkin pengguna narkoba dan lain sebagainya. Mungkin banyak orang tidak suka saya, membenci saya, tetapi saya tetap yakin di situ karena saya membawa dampak positif bagi perkembangan mereka. Kalau Sang Buddha mengatakan bergaulah dengan orang bijaksana, tak bergaul dengan orang tak bijaksana, yaitu untuk kita menimba ilmu. Tetapi ketika kita mampu bermanfaat bagi manusia lainnya, kalau kita hanya berteman untuk kepada orang yang baik, maka kita tidak akan memberi manfaat dan memberi perkembangan kepada orang yang belum baik. Sebenarnya tidak ada melakukan kebaikan di tempat yang salah atau waktu yang tidak sesuai. Karena kita yang kadangkala masih terikat atau mengikat pada pandangan-pandangan masyarakat atau pandangan orang lain atau pemikiran orang lain di sekitar kita. Ya, oh ini tidak tepat waktunya saat ini, saat itu. Sebenarnya kebaikan selalu tepat. Yang tidak tepat kadang kita merespon di luar diri kita. Kita menanggapi sesuatu di luar diri kita. Pikiran pelopor, pikiran pembentuk, pikiran adalah pencipta dari segala sesuatu. Bahkan sesuatu berpikir tentang ini belum tepat, waktu yang tidak tepat. Ini pun pikiran kita yang membuat sesungguhnya. Ya kalau memang waktu dan tempat tidak sesuai dan kita tidak melakukan kebaikan, padahal di tempat itu perlu bantuan dari kita. Kadangkala kita membiarkan kesalahan itu suatu kesalahan bagi kita. Bahkan membiarkan orang lain melakukan kejahatan, itu kita sedang melakukan kejahatan. Ini kadangkala yang sering kita abaikan, sering tidak kita sadari. Kita membiarkan orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik. Membiarkan orang lain melakukan kejahatan dengan mengatakan, toh tidak saya yang melakukan. Ini sebenarnya dalam pandangan sosialnya kita sudah melakukan ketidakbaikan dan kita sudah melakukan kejahatan. Kalau kita bisa menghentikan hal itu, kenapa tidak? Mungkin itu Romo. Jadi tidak ada waktu dan tempat yang salah dalam melakukan kebaikan. Selalu ada waktu yang tepat. Bagaimana kita mengkondisikan seperti kondisi hidup kita. Jadi kebahagiaan itu tidak harus ketika kita mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Bahkan dalam kondisi yang terburuk pun kita bisa bahagia. Misalnya dalam kondisi mungkin kemalangan dan lain sebagainya. Mungkin kalau saya berbicara seperti ini, pandangan umum, wah ini Bante ngawur ini mungkin ini.
ketika keluarga kita meninggal, ketika mungkin ada orang yang meninggal, kita tetap berbahagia. Ya, ini kadang yang tidak kita pahami. Berbahagia maksudnya apa? Bukankah ketika orang meninggal itu dia sudah menyelesaikan penderitaannya saat ini, jangan-jangan dia sudah berbahagia di alam yang selanjutnya. Kadang kita, jangan-jangan kita menderita atas kebahagiaan orang lain. Nah ini. Dan sebaliknya, ketika orang mendapatkan sesuatu, kita turut berbahagia. Padahal dia sedang menciptakan penderitaan yang baru. Bukankah itu suatu keterikatan? Bukankah itu sesuatu kemelekatan? Gini tuh ya Romo. Oke, ya artinya kalau saya bisa coba men-summary apa yang Bante sampaikan atas pertanyaan ini, ya udah nggak usah peduli, yang penting niat kita yang baik ya, lakukan aja gitu ya. Nggak usah peduli nanti penangkapan orang seperti apa ya Bante ya. Iya. Oke. Nah, masih nyambung nih dari pertanyaan ini sama yang Bante sampaikan tadi. Justru dari kalimat-kalimat, maaf, kadang-kadang ya, kayak yang tadi Bante ucapkan ya, bergaul dengan orang yang baik, tidak bergaul dengan orang yang tidak baik. Itulah berkah utama ya. Nah, tadi Bante jelaskan gitu ya. Dan mungkin masih banyak lagi kalimat-kalimat itu yang butuh penjelasan kayak ini Bante. Nah, apa yang Bante lakukan ini kan juga bisa punya istilahnya potensi nih, kekeliruan orang untuk menangkap ya apa niat baik Bante, tulisan-tulisan itu ya. Nah, itu ada kekhawatiran nggak ke arah situ Bante? Nah, itu menjadi tantangan dan sesuatu hal yang harus saya selesaikan. Banyak kadangkala ketika kita menulis sesuatu, niat kita baik, tetapi orang responnya nggak baik. Wah, Bante ini jangan-jangan kok Bante nyindir saya, kan gitu, dan lain sebagainya. Tidak semua apa yang kita pikirkan itu orang lain setuju ketika mereka belum paham. Karena orang hanya bisa mengerti, kalau kita tidak bisa memahami maka juga salah paham. Seperti halnya kita belajar Dhamma. Kenapa di poin pertama itu adalah pandangan benar? Kadangkala muncul kesalahpahaman kalau orang melihat tulisan itu, melihat sesosok atau melihat orangnya. Kalau dasarnya sudah tidak suka dengan orang, maka tulisan sebagus apapun akan menjadi salah. Ini salah satunya. Mungkin ya ketika orang itu melihat tulisan dengan pandangan benar, ketika dia bingung ataupun belum mengerti, pasti dia akan bertanya. Gitu. Tetapi ketika orang sudah tidak suka, dia tidak akan bertanya tetapi menyebarkan ketidakbaikan kepada orang lain. Maka hal-hal seperti itu tidak perlu kita tanggapi. Yang harus kita luruskan dan harus kita arahkan adalah orang yang benar-benar sudah mau berubah menjadi orang yang baik ataupun benar. Sebesar apapun niat kita kepada orang yang belum ingin berhenti melakukan kejahatan, butuh proses yang panjang. Gitu loh. Nah, seperti halnya ketika kita kasih orang makan, ketika orang itu sudah benar-benar kekenyangan, dia tidak akan makan. Tetapi kasihlah makanan kepada orang yang memang perlu makanan. Jadi tulisan saya itu akan bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Tetapi akan menjadi sampah bagi mereka yang tidak suka dan akan menjadi kebencian bagi orang yang tidak menyukai si penulis itu atau siapa yang membawa ajaran. Seperti sesosok Buddha sendiri, Buddha akan tidak disukai bagi orang yang tidak mungkin tidak memahami tentang ajaran Buddha, bahkan memiliki pandangan yang salah terhadap Buddha itu sendiri, maka dia tidak akan pernah suka. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, sebagian besar orang itu tidak suka, yang suka mungkin 20%. Apakah kita akan menjelaskan kepada orang yang tidak suka itu? Lebih baik kita fokus kepada orang yang mendukung, yang menyukai kita untuk kebaikan-kebaikan kita. Jangan karena satu orang yang tidak suka denganmu, kamu mengabaikan 1000 orang yang membutuhkan kita.
Mungkin itu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Oke, ini saya lanjut lagi ya, ada di kolom chat lagi Bante. Jika kita berbuat baik dengan dasar rasa kasihan, apakah itu bisa menambah karma baik kita atau tidak? Lalu yang melakukan mudita cita nih, bersimpati ya, dan UPK, seperti apa Bante? Itu dapat karma baiknya juga atau tidak? Gitu. Kebaikan selalu membawa karma baik. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan pikiran baik akan membawa kebaikan. Tetapi kadangkala secara kita tidak sadari dalam hati kecil kita, misalnya seperti yang kayak saya sebutkan tadi, karena rasa kasihan, kadangkala kita melakukan sesuatu itu jadinya pilih-pilih. Ataupun bahkan dalam hati kecil kita lah, bahkan saya sendiri merasakannya ketika karena rasa kasihan itu, saya renungkan, saya merasa punya, saya merasa mampu, saya merasa memiliki, jadi saya harus bantu dia. Jadi kita menolong orang bukan karena memang itu yang harus saya lakukan, tetapi rasa kasihan kita lebih memiliki. Dalam hati kecil kita, itu kadang muncul kesombongan karena kita merasa lebih memiliki. Maka saya balik seperti tadi, ketika ada orang yang materinya banyak di depan kita sedang membutuhkan kita, kita tidak akan membantu kalau kita pikirannya karena rasa kasihan. Nah, tetapi kita belajar dari Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan Dhamma bukan karena rasa kasihan kepada umat manusia. Kalau karena rasa kasihan kepada umat manusia, kenapa tidak menolong langsung? Gitu. Karena Buddha juga memiliki kekuatan dan lain sebagainya. Kenapa Buddha justru harus mengajarkan, harus orang itu mengerti, harus orang itu menjalankan secara langsung, secara sendiri? Karena hukum sebab akibat karma dari diri sendiri oleh diri sendiri untuk diri sendiri. Kadangkala secara tidak sadar kita rasa kasihan terhadap orang yang kasihan kan kadang karena materi atau karena kondisi dan lain sebagainya. Kita sering tidak sadar kita melakukan sesuatu hal yang salah. Karena baik belum tentu benar. Tetapi benar baik. Kadangkala kita melakukan sesuatu itu bukan mengembangkan mental seseorang, bukan mengembangkan kualitas diri seseorang, tetapi membentuk orang itu menjadi tetap seperti itu. Misalnya orang miskin ataupun orang cacat ataupun lain sebagainya, kita membantu mereka menyediakan apapun untuk mereka karena rasa kasihan. Tetapi kreativitas kita kurang, bukan justru malah kasih media pengetahuan untuk mereka. Bukankah dari gelap menuju terang itu bisa dilakukan? Seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Joti tamak paranyano, dari tempat terang ke gelap. Tamak joti paranyano, dari tempat gelap ke terang. Joti paranyano, dari tempat terang ke terang. Dan tamak paranyano. Jadi ketika kita justru peduli kepada orang lain yang dalam tanda kutip kita merasa kasihan, angkat mereka, bimbing mereka untuk menjadi orang yang mungkin memiliki motivasi yang lebih baik. Jadi memperbaiki motivasi hidup itu lebih baik. Bahkan kita sendiri sering motivasi kita belum tepat. Ya, seperti ceramah mendengarkan sharing Dhamma pada hari ini, Anda hanya mendengarkan, ingin tahu siapa sih Bante Dira itu, nah, tetapi tidak benar-benar, oh saya harus dapat dari sesuatu yang disampaikan oleh siapapun itu. Coba kalau di sini saya tidak menghidupkan kamera, tidak tahu siapa saya, mungkin ya, ataupun suara yang tanpa wujud atau dari alam lain, mungkin Anda lebih tertarik. Ya, mungkin itu. Jadi motivasi. Maka Sang Buddha juga mengajarkan bahwa memberi nasihat atau memberi motivasi kepada orang lain ataupun berbagi dhamma adalah dana yang tertinggi. Nah itu. Jadi mari kita memperbaiki motivasi kita, membantu orang lain bukan karena hanya kasihan, tetapi kalau bisa mengangkat mereka dan memberikan motivasi yang benar untuk menjalani hidupnya.
Ya, Mungkin itu Romo. sekali lagi luar biasa Bante ya. Saya setuju banget ini yang Bante bilang nih, ketika melihat orang kasihan tuh motivasi. Saya jadi teringat kisah kupu-kupu nih Bante. Karena sorry ya Bante ya, intermezzo sedikit ya. Kupu-kupu itu ya, ketika dia jadi kepompong dan ingin jadi kupu-kupu, dia kan mesti keluar dari kepompong itu ya. Kalau kita lihat prosesnya, mungkin kita akan kasihan melihat, dia berjuang untuk keluar dari kepompong itu setengah mati gitu. Tapi kalau kita coba bantu dia membuka kepompongnya untuk dia jadi kupu-kupu, dia tidak bisa terbang. Kenapa? Karena memang itu adalah bagian dari proses. Ketika dia keluar dari kepompong, itu menguatkan sayapnya. Sehingga ketika dia udah keluar dari kepompong, dia bisa terbang gitu. Bayangkan kalau kita kasihan, kita bongkar itu kepompong, dia malah nggak bisa terbang. Setuju lagi yang Bante bilang, harusnya motivasi. Ayo kupu-kupu, kamu bisa gitu. Ayo kamu bisa. Itu yang dia perlukan gitu. Luar biasa Bante. Oke. Oke, saya lanjut lagi. Ini ada pertanyaan lagi. Namo Buddhaya Bante, ketika kita bertemu seseorang yang memiliki kekeliruan dalam pandangan, tetapi mereka merasa benar gitu. Bagaimana nih agar tidak terjadi perselisihan dan akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Dan lalu bagaimana juga nih melihat sesuatu itu benar, tetapi yang benar-benar sebenarnya. Bingung ya? Oke, mohon dibantu Bante. Oke, yang pertama, ini ada dua pertanyaan berarti ya. Yang pertama, ada beberapa tipe manusia yang kadang kita bimbing atau kita kasih tahu bisa langsung mengerti, ataupun dia harus terbentur baru sadar kemudian membentuk diri. Kadangkala ada manusia yang memang butuh, misalnya kita tahu dia salah pandangan, ketika kita menjelaskan sesuatu tentang hal yang sebenarnya, mereka akan menerima dan mereka akan berubah. Ada yang dua, mereka menolak dulu karena egonya, tetapi jangan salah, dalam hati kecil mereka juga merenungkan, dan secara perlahan-lahan mereka akan merubah pola pikirnya itu, tapi tanpa sepengetahuan kita. Karena tadi masih ada sedikit ego. Masih mempelajari sesuatu dari orang lain, tetapi dia nggak mau tahu bahwa dia belajar dari siapa. Nah itu, karena orang itu kadang mau membentuk dirinya di mata orang lain bahwa saya bisa, saya mampu, saya yakin. Seperti itu. Kadang-kala kita melakukan sesuatu atas bantuan orang-orang lain dan lain sebagainya, tidak ada orang lain membantu kita. Semua harus kita sendiri. Dan ketika kita melakukan kebaikan, sebenarnya kita tidak pernah melakukan kebaikan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita membantu orang lain, sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kejahatan orang lain, demikian juga. Sebenarnya kita juga sedang melakukan kejahatan untuk diri kita sendiri. Nah, disitulah menyambung ke pemahaman yang kedua. Kadangkala untuk tahu hal yang benar, yang sungguh-sungguh benar, yang baik, yang sungguh-sungguh baik, kadangkala kita harus melalui beberapa hal dari pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan di dalam Dhamma juga kebenaran tidak hanya satu. Ada kebenaran secara universal, secara hakiki. Jadi untuk melalui kebenaran-kebenaran yang universal, melalui proses kehidupan kita terbentur, kita akan terbentuk, kita akan mengerti. Jadi kadangkala untuk mengerti diri kita sendiri, kita harus mendengarkan apa yang dibilang orang lain, seperti tadi, kamu orangnya gini sifatmu, kok kamu terlalu gini, terlalu gitu. Tidak akan ada perubahan bagi diri kita kalau kita tidak menerima apa yang mereka katakan kepada kita. Maka begitu juga dengan kebenaran-kebenaran. Ketika seseorang memegang erat kebenarannya sendiri, itu harus dipegang. Tetapi juga mendengarkan dari kebenaran-kebenaran di sekitar kita. Maka kita akan
kolaborasi dari beberapa pandangan itu menjadi satu kebenaran yang benar-benar hakiki. Bagaimana kita bisa menemukan kebenaran yang hakiki untuk mendengarkan kebenaran versi lain aja anti kita kadang. Nah, mungkin itu. Jadi untuk mendapatkan benar-benar yang benar dan memahami benar-benar paham, proses praktek bertahap itu perlu. Tidak ada sesuatu yang instan. Bahkan mie instan aja harus rebus air dulu kan. Nah, harus dikasih bumbu dulu dan lain sebagainya. Ya. Gini tuh. Oke, terima kasih Bante. Bagi penanya kalau misalnya masih kurang puas ya, bisa dilanjutkan pertanyaannya ya. Nah Bante, saya lanjut ini. Pertanyaan sudah habis di kolom chat, saya lanjut explore. Bante juga sempat sebut pernah punya pengalaman di agama lain ya Bante ya. Nah kita kalau bisa pengen lebih mengenal Bante nih. Sebenarnya latar belakang Bante sendiri, mohon maaf nih Bante ya, itu dari daerah mana dan apa yang Bante cerita mengenai agama lain itu seperti apa Bante? Ya, kebetulan saya dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Sutri, itu aktivis Buddhis, dan bapak saya Mustafa itu aktivis Islam lah waktu itu. Jadi tumbuh berkembang saya sampai menjadi samanera, saya mempelajari dua agama secara bersamaan. Jadi Islam saya mempelajari secara dasar-dasarnya, tetapi tidak memahami benar-benar secara dasarnya, dan Buddhis juga demikian. Jadi saya mempelajari Buddhis setelah saya lulus SD, itu saya udah keluar dari rumah. Jadi untuk menjadi apa namanya dikatakan pertapa atau berkelana, sebelum pakai jubah pun saya sudah berkelana, sudah bertapa ya. Jadi untuk mempelajari ajaran-ajaran dan lain sebagainya yang benar ataupun yang salah, yang terpenting itu membawa kesenangan sesaat, itu saya pelajari. Dan pada akhirnya tidak tahu kenapa saya melihat bahwa kehidupan seorang biku itu sepertinya lebih bisa menjaga jasmani sebagai manusia ini untuk kita belajar tentang kebaikan dan kebenaran di dalam kehidupan ini. Maka setelah saya menjadi biku pun saya mempelajari ajaran Buddha. Saya mengajarkan bukan hanya untuk umat Buddha tetapi untuk semua kalangan masyarakat. Karena saya tumbuh dari kemanusiaan, maka saya juga harus bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi manusia seharusnya memanusiakan manusia lainnya. Kita sebagai manusia tidak cukup berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Itu, Romo. Mungkin sedikit. Iya, masih sedikit sekali. Bante, kalau boleh tahu lahir di daerah mana Bante? Saya di Pati, Jawa Tengah. Oh, oke. Oke. Nah, terus ya Pati setahu saya juga banyak komunitas Buddhisnya juga di situ ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau memang niat Bante itu ingin istilahnya menebarkan kebaikan ya untuk semua umat gitu ya. Kenapa nggak melalui jalur agama Islam Bante? Mungkin untuk menjadi seorang rohaniawan, tidak semua rohaniawan menjalankan aturan-aturan disiplin yang sangat ketat. Ya, karena untuk mengembangkan kualitas diri tidak sekedar kita pintar atau pandai atau cerdas, tetapi bagaimana mengembangkan batin, mengembangkan kualitas batin kita. Karena untuk menjadi seorang biku itu tidak sekedar rohaniawan, tetapi menjalani kehidupan yang baru, menjalani kehidupan yang berbeda. Hidup seorang biku tidak seperti hidup rumah tangga, tetapi ingat bahwa biku juga masih manusia. Nah ini, jadi maka kalau Romo lihat di medsos saya kan bukan orang suci gitu. Jadi seorang biku adalah manusia yang berusaha melatih diri untuk melepaskan dari sebab-sebab penderitaan
dan akhir dari kita umat Buddha ya nibbana. Tetapi banyak cara, bukan meditasi adalah salah satu kewajiban, memahami Dhamma suatu kewajiban. Tetapi dari 10 parami, yang pertama adalah dana. Ya. Untuk menyempurnakan parami kita, kalau seorang biku tidak memiliki materi yang banyak mungkin dan lain sebagainya, tetapi dengan berbagi dharma untuk semua manusia, saya rasa ini merupakan kebajikan yang luar biasa. Intinya di sini kehidupan seorang biku itu lebih disiplin dari mungkin agama-agama lainnya. Bukan agama lainnya salah. Mereka juga punya alasan-alasan tertentu. Tetapi ketika saya kumpul bersama mereka semua, mungkin yang hampir mendekati saya adalah seorang Romo Katolik. Nah, kalau yang teman-teman lainnya mereka bilang kalau untuk jadi biku tidak menikah, saya rasa saya tidak mau jadi biku gitu. Tetapi bagi saya seperti seorang Romo Katolik, mereka juga tidak berkeluarga, tetapi mereka sudah menikah dengan gereja. Ya, seperti seorang biku sebenarnya bukan tidak berkeluarga. Ketika benar-benar upasambada, dia menikah dengan jubah yang dipakainya, menikah dengan aturan patimokanya. Jadi seorang biku itu cintanya untuk aturan, tidak mendoakan cintanya untuk kepada makhluk lainnya ataupun manusia lainnya. Tetapi cinta kasihnya harus kepada semua makhluk. Ya, cinta secara manusiawinya itu harus mencintai apa yang sudah diputuskan sejak awal. Seperti seorang perumah tangga, ketika Anda menikah, cinta Anda untuk pasangan, tetapi cinta kasih untuk semua makhluk. Itu harus dibedakan. Ya, mungkin itu, Romo. Oke. Alasannya itu. Ya. Jadi untuk mengajarkan ajaran kebenaran di masyarakat itu menjadiku adalah satu hal yang mungkin lebih manfaatnya double. Selain kebajikan untuk kita, juga untuk mengembangkan kualitas batin kita. Karena tidak terlalu banyak keterikatan, kemelekatan, tidak terlalu banyak mengikat dan terikat. Maka seorang biku adalah manusia yang merdeka. Saya sering bilang kepada teman-teman saya yang biku, kalau Anda menjadi biku merasa tertekan, merasa terpenjara, merasa terbebani oleh tugas-tugas mungkin organisasi dan lain sebagainya, maka engkau harus berkelana seorang diri. Gitu. Maka saya kemarin dihubungi Romo, maupun itu saya biku Sakin, STI, manapun, saya seorang biku gitu aja. Gitu. Jadi organisasi dan lain sebagainya itu hanya hanya sistem di kehidupan duniawi manusia itu aja. Maka ajari apapun diriku tentang apapun, yang terpenting bukan tentang membenci. Gitu. Luar biasa Bante. Nah, saya lanjutkan pertanyaan tadi ya Bante ya. Terus bagaimana meyakinkan Ayah Mustafa nih saat kan saya yakin nggak gampang lah ya, karena apalagi beliau pegiat agama juga gitu Bante. Iya, justru inilah yang kadang orang salah melihat sesuatu bahwa yang berbeda itu selalu menjadi penghalang. Tidak, justru yang mendukung saya seperti ini salah satu adalah bapak saya. Justru ibu saya tidak terlalu mendukung, karena bapak saya sering bilang kamu menjadi apapun, dimanapun, agama apapun, yang terpenting kamu bermanfaat bagi manusia lainnya, jalani. Yang terpenting kamu tidak terbebani, tidak merasa menderita, dan kamu bisa bermanfaat bagi orang lainnya, jalani. Menjadi apapun itu. Karena menjadi seperti yang orang lain harapkan, itu menyedihkan. Tetapi menjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi tidak merugikan orang lain, itu akan lebih mudah membahagiakanmu. Nah itu saya, jadi pergi sejauh apapun, kalau setelah saya jadi biku, bapak saya sering bilang, pergi kemanapun, sejauh apapun, yang terpenting kamu tetap seperti itu, tetap bermanfaat bagi orang lainnya. Jangan terpenjara oleh aturan-aturan yang tidak
tidak kebenaran hakiki lah yang saya bilang. Mungkin aturan di sekitar kita, mungkin aturan kelompok dan lain sebagainya. Merdekalah gitu loh. Jadi karena kita manusia itu seharusnya merdeka, tetapi kenapa kita memenjarakan diri kita di lingkup yang sangat sempit? Untuk bergerak aja sulit. Nah, itu jadi biku, jadi umat Buddha, jadi umat apapun, merdekalah. Kebahagiaan ada di tangan kita masing-masing. Maka jangan memenjarakan dirimu karena rasa takutmu kepada orang lain. Itu. Mantap. Ya, ini bagi para umat yang saat ini menyaksikan ya, mana tahu juga punya case yang sama seperti Bante Dira tuh. Ternyata yang berbeda itu yang mendukung ya, luar biasa ya. Oke. Nah, terus Bante, sebenarnya kita jadi penasaran gitu ya. Asal usul Bante ini kenapa kok bisa bikin kalimat-kalimat yang puitis seperti itu? Memang dari mudanya ini ambil studi di sastra kah atau apa Bante ya? Oke ya, awalnya justru otodidak ya. Dulu saya tidak begitu peduli dengan pendidikan karena saya pergi dari rumah sekolah SMP itu pun yang penting sekolah aja. Setelah SMP saya langsung jadi samanera, saya nggak sekolah. Ya. Nggak sekolah karena saya rasa pendidikan di sekolah itu mendidik saya menjadi manusia yang tidak manusiawi ya, mencari kesuksesan di atas penderitaan orang lain, kebahagiaan di penderitaan orang lain, tetapi mempelajari ajaran Buddha, ajaran Dhamma itu justru kita mencari kebahagiaan diri kita di atas kebahagiaan makhluk lain. Nah, ini seharusnya seperti itulah kehidupan seharusnya. Jadi saya lulus SMP dari Jepara waktu itu karena saya di Pati. SMP saya pergi dari rumah itu di Jepara dan di situ saya belajar lebih banyak Buddhis. Langsung saya waktu itu ke Pulau Sumatera, nah menjadi samanera. Di sini sampai beberapa tahun disarankan untuk sekolah SMA ya. Tetapi karena SMA harus pakai baju biasa, tidak boleh pakai jubah, yang penting saya tidak sekolah lagi. Nah, maka saya memutuskan lanjut terus menjadi biku waktu itu di Thailand. Nah, dari Thailand lah, dari guru saya, teman-teman saya membantu saya untuk saya harus belajar lagi karena menjadi biku di Indonesia tidak sekedar berjubah, tetapi kadangkala belajar itu untuk menyenangkan orang lain supaya jalan kita itu lebih baik gitu. Sebenarnya saya sekolah kuliah tidak SMA tetapi langsung kuliah waktu itu. Pertama mengambil agama Buddha, jadi sekolah tinggi agama Buddha S1. Setelah S1 berkarya buku lain sebagainya, di situ baru berpikir ambil sastra. Ya, jadi S2 baru saja lulus itu sastra Indonesia. Jadi untuk kalimat dan lain sebagainya justru tidak lahir dari pendidikan, tetapi pendidikan yang lahir dari pengalaman. Wow. Ini tuh Romo. Mantap. Luar biasa. Ini kita bayangin kalau Bante jadi umat biasa ini kalimat rayuannya ini waduh. Nggak kalah dari Denny Cagur ini. Oke. Nah, terus selanjutnya saya pengen bertanya lagi. Apa selanjutnya Bante? Maksud saya nggak tahu apakah Bante udah punya blueprint nih setelah konten-konten ini gitu. Ada mimpi apa di depan sana gitu Bante? Mimpi kayaknya nggak ada ya, tetapi jalani saja yang sekarang saya tekuni, saya jalani. Mungkin ada masukan dari orang lain, kalau itu memang membawa manfaat bagi orang lain dan saya tidak terbebani, saya lakukan. Ya, mungkin ini ya tetap di konten dan perjalanan saya karena saya tidak selalu tinggal di satu tempat, tetapi saya berkelana kemanapun, dimanapun saya dibutuhkan, saya di situ. Ya, jadi bukan hanya di kalangan umat Buddha. Kemarin baru saja balik dari Madura.
Ya, tapi karena ada kepentingan di Medan, saya harus kembali ke Medan. Di Medan kemarin baru dari Aceh juga. Jadi dimanapun, siapapun, kapanpun mereka membutuhkan saya, ketika saya tidak terbebani, saya tidak terpaksa, saya di sana. Jadi berkarya dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain itu adalah salah satu proses hidup saya. Itu tidak mimpi atau tidak keinginan. Karena kalau kita bermimpi dan berkeinginan, yang ada kecewa, bukan karya. Tetapi berkaryalah itu menjadi apa? Kita berkarya supaya orang lain bermimpi seperti kita. Bukan kita bermimpi seperti orang lain. Kalau kita bermimpi memiliki niat seperti orang lain, maka kita akan menderita. Tetapi berkaryalah, bermimpilah agar orang lain itu bermimpi seperti kita. Itu. Mantap. Ini closing statement yang sangat inspiring ya Bante ya. Luar biasa. Kalau saya boleh ulang, koreksi saya kalau salah ya. Jadi berkaryalah agar orang lain bisa bermimpi menjadi seperti kita ya. Tapi jangan bermimpi atas karya yang sudah dilakukan orang lain. Begitu ya Bante ya? Iya. Jadi Wah, jangan menjadi jangan bebani diri kita, menuntut diri kita bahagia. Saya akan bahagia kalau seperti dia, jangan. Yes. Tetapi berbahagialah dulu, biar orang lain itu merasakan kebahagiaan dari kita dan mereka berjalan seperti jalan kita. Bermimpi atau menginginkan kebahagiaan yang kita udah dapat itu gitu ya. Iya. Luar biasa. Oke. Saya rasa ini makanya saya tadi bilang closing statement-nya luar biasa ini dan sangat menginspirasi buat kita ya Bante ya. Ya saya rasa umat yang hadir di Zoom meeting hari ini ya sangat beruntung apa yang sudah Bante paparkan, apa yang sudah Bante bagi ya, dan mudah-mudahan saya masih tetap berharap di lain kesempatan kita punya kesempatan untuk ngundang Bante lagi ya Bante ya, karena ini juga udah keterbatasan waktu juga ya. Bante juga udah mau jam 11, di sini udah mau jam 12 Bante. Oke. Ya, jadi untuk sesi Dhamma Desana Puja Bakti Online Dhamma Wihara Balikpapan hari ini saya sekiankan ya sampai di sini, dan mari sebelum Bante meninggalkan forum Zoom ini, kita bernamaskara dulu kepada Bante. Anjali, namaskara. 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 Sekali lagi Anumodana atas nama pengurus dan umat Bante. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Ya, sampai jumpa lagi ya Bante. Sama-sama. Oke. Terima kasih. Baik.